Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke ayat 1 ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Subhana, maha suci. Siapa? Alladzi, zat yang asra, telah memperjalankan. Itu. Jadi asra itu memperjalankan. Kalau asra itu memperjalankan di malam hari. Bi abdihi, hambanya yaitu Nabi Muhammad, lailan, di malam hari. Jadi perjalanan di malam hari itu ya adalah sara yasri sariyah. Kalau melakukan perjalanan sendiri maka bahasanya sara yasri. Tetapi ayat Al-Quran ini menyatakan bahwa Maha Suci zat yang telah memperjalankan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa yang disebut dengan Isra wal Mi'raj itu bukan melakukan perjalanan sendiri, gitu berarti ya, bukan melakukan perjalanan sendiri tetapi diperjalankan oleh Allah. Coba, diperjalankan oleh Allah itu artinya apa? Ya Allah sendiri yang menjadikan Rasulullah melakukan perjalanan itu. Jadi bukan melakukan Rasul perjalanan sendiri, tidak. Jadi nazzaha Rabbu tabaraka wa ta'ala nafsahu amma nasaba ilaihil musyrikun. Ayat ini diawali dengan kalimat subhana, yaitu mensucikan dirinya dari apapun yang dinisbatkan oleh orang-orang musyrik Mekah berupa syuraka, adanya sekutu, adanya anak, serta sifat-sifat makhluk lainnya. Nah, ini nyalakan Pak ya, AC-nya kok panas ini. Iya, gerah ya. Baik, nah, nih baru berasa. Alhamdulillah. Subhanalladzi, maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Oke, begini teorinya dalam ayat-ayat Al-Quran itu bahwa ketika Allah mengawali firman-Nya dengan kata subhana, maka itu memberikan isyarat bahwa peristiwa yang diceritakan pada ayat selanjutnya adalah suatu peristiwa yang besar. Ya, suatu peristiwa yang besar. Nah, dalam hal ini adalah peristiwa yang kita kenal sebagai peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, peristiwa Isra dan Mi'raj.
Nah, maka peristiwa ini adalah peristiwa besar karena hanya terjadi satu kali dan hanya dialami oleh Nabi. Begitu, dan ini peristiwa nyata, bukan mimpi. Dari mana dasarnya? Pernyataan Allah di ayatnya tadi, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Hamba itu disebut hamba apabila ada wujud jasad fisik dan ruhnya. Bab kalau hanya ruh saja namanya mimpi. Kalau hanya jasad saja ya tidak mungkin, karena mayit berarti kan. Nah, maka jika ada yang bertanya apakah Nabi itu mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj hanya ruhnya saja atau dengan jasadnya? Nah, jawabannya di ayat ini. Ruh dan jasad. Kenapa? Karena Allah menyebut hambanya. Jadi kalau disebut hamba itu ya terdiri dari ruh dan jasad. Dan kalau hanya mimpi yang mengalami hanya ruh saja, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Ya. Kalau Nabi hanya mimpi melakukan perjalanan Isra Mi'raj, begitu, orang-orang musyrik nggak akan protes, tidak akan menentangnya, karena mimpi mah hal yang biasa, ya kan? Nah, kenapa Rasul ditentang keras ketika beliau menceritakan bahwa dirinya telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit? Karena memang Nabi mengalami itu secara nyata, bukan mimpi, gitu. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim al-Qurashi al-Adnani. Itulah hamba Allah yang dimaksud itu. Nah, lailan di malam hari minal Masjidil Haram, dari al-Masjidil Haram yang ada di mana? Yang ada di Makkah, ilal Masjidil Aqsa, ke al-Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Itu kiblat pertama umat Islam. Wah, masih panas Pak kopinya. Aduh. Jadi ketika Nabi dibawa keluar dari rumahnya Ummu Hani, kan peristiwanya begitu, kemudian malaikat Jibril membelah dadanya Rasulullah dan membersihkan hatinya dengan air Zam-Zam. Oh, jadi dioperasi dulu tuh Nabi, ya. Dibersihkan hatinya, jantungnya dengan air Zam-Zam. Lalu kemudian diberangkatkan dengan kendaraan yang bernama apa? Buraq, begitu, dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, ya. Jadi perjalanannya itu dari masjid ke masjid. Itu bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan di dalam sabdanya bahwasanya Allah Ta'ala mengumpulkan para nabi untuknya fil Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa, wa shalla bihim imaman, dan Nabi salat menjadi imam untuk para nabi. Fakana bizalika imamal anbiya wa khatimahum, maka dengan sebab peristiwa itu Nabi Muhammad menjadi imamnya para nabi sekaligus penutup para nabi. Maka pantas Baitul Maqdis, Al-Masjidil Aqsa ini menjadi masjid yang dimuliakan dan dihormati oleh umat Islam,
Karena disitulah Nabi kita pernah memimpin sholat jadi imam untuk para nabi. Dan Masjidil Aqsa, Palestina adalah buminya para nabi. Itu banyak nabi-nabi dari kalangan Bani Israel ya diutus oleh Allah. Ya pusatnya adalah di Al-Masjidil Aqsa. Gitu. Jadi hari ini kita menunjukkan solidaritas sebagai saudara dengan mereka yang berada di Palestina. Alasannya bukan hanya kemanusiaan saja, tapi lebih dari itu, kita umatnya Nabi Muhammad SAW juga berkewajiban untuk menjaga Al-Masjidil Aqsa itu. Gitu. Karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk datang ke sana dan sholat di sana. Utuhu fasallu fihi. Datanglah kalian semua ke sana dan sholatlah di sana di Masjidil Aqsa. Gitu. Jadi artinya kalau Nabi memerintahkan umat Islam untuk datang ke Al-Masjidil Aqsa dan sholat di sana, maka itu artinya perjalanan untuk bisa datang ke Masjidil Aqsa bukanlah perjalanan yang sulit, walaupun mungkin hari ini ada tantangan, ada rintangan. Tetapi itu sesuatu yang sangat-sangat mungkin karena Nabi memerintahkan itu. Wallahu a'lam. Apakah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berangkat, bisa sholat di sana ataupun tidak? Tapi setidaknya hati kita ada niat untuk itu. Ya, seandainya ada kesempatan, ada peluang untuk bisa berangkat ke Al-Masjidil Aqsa, kita datang ke sana, kita sholat di sana. Ya, karena 3 masjid yang dimuliakan oleh Allah adalah Al-Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Al-Masjidil Aqsa. Rata-rata umat Islam dimanapun sudah pernah ke Masjidil Haram dan ke Masjid Nabawi. Tetapi yang belum itu adalah ke Al-Masjidil Aqsa ini, ya. Nah, insyaallah mudah-mudahan, ya. Kita lihat nanti ya. Berdasarkan informasi Al-Quran ini, seperti apakah Bani Israel atau kaum Yahudi itu berdasarkan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat ini nih, surat Al-Isra. Lalu Nabi setelah sampai di Masjid Al-Aqsa ini, setelah sholat bersama para Nabi, summa araja bihi ila sama, samaan ba'da sama'in. Lalu Nabi dibawa lagi naik oleh malaikat kemana? Ke langit. Satu tingkatan langit demi satu tingkatan. Dan di setiap tingkatan langit itu bertemu dengan penjaganya dan ditanya, siapa anda? Itu dalam kisahnya itu. Yajidu fi kulli sama'in muqarrabiha ila intaha ila sidratil muntaha. Jadi Nabi mendapati di setiap langit itu orang-orang yang didekatkan padanya itu para malaikat sebagai penduduk langit. Sampailah Nabi ke Sidratul Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa. Nah, kemudian naik lagi ila intaha ila mustawa. Katanya dari Sidratul Muntaha ini dibawa naik lagi ke tempat yang disebut mustawa. Sami'a fihi sariral aqlam, di mana di situ Nabi mendengar bunyi pena, qalam. Allah, pena apa? Pena yang menuliskan berbagai macam peristiwa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, wallahu alam mustawa ini seperti apa? Hanya seperti itu keterangannya. Ya. Dan setelah itu Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Ya.
Nah, allazi barakna haulah. Nah, kita lihat sifat dari Masjidil Aqsa ini adalah allazi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya. Tuh, yang kami berkahi di sekelilingnya. Maksudnya apa? Di sekeliling, di sekitar Masjidil Aqsa. Jadi daerah Masjidil Aqsa itu berarti Palestina adalah termasuk daerah yang diberkahi oleh Allah. Linuriyahu min ayatina, agar kami menunjukkan padanya di antara tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia itu adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ay haulal Masjidil Aqsa, makna haulahu ay kharijah, wa dzalika bil asjari wal anhari was thimar. Yang dimaksud dengan sekeliling Masjidil Aqsa itu katanya adalah di bagian luar dari masjid itu, dan Allah berkahi dengan pohon-pohon, sungai-sungai serta buah-buahan, subur di situ. Syam itu yang dulu cakupannya adalah Yordania, ya, Suriah, Lebanon, Palestina, itu negeri Syam semuanya, termasuk daerah yang subur dan diberkahi. Amma dakhiluhu fal barakah ad-diniyah bi mudha'afati sholati fihi. Adapun keberkahan di dalam Masjidil Aqsa adalah berupa keberkahan agama dengan dilipat gandakannya salat di situ 1000 kali lipat lebih baik daripada salat di tempat yang lain. Kalau di Masjidil Haram berapa? 100.000 kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Nah, kalau di Al-Masjidil Aqsa 1000 kali lipat. Ya, 1000 kali. Nah, itu keberkahan di dalamnya, keberkahan di luarnya seperti tadi itu. Ya. Ai ajruha, yaitu pahalanya, id as-salatu fihi bi 500 salatin ajran wa masuba. Sebab katanya salat di situ tuh, ya, dapat pahala 500 kali salat, ya. Atau kalau 1000 kali lipat berarti 1 rakaat di situ sama dengan 1000 rakaat di masjid yang lain. Untuk apa Allah mengajak Nabi ini jalan-jalan? Bahkan jalan-jalannya juga luar biasa, ya. Itu bukan hanya ke tempat-tempat wisata, dari masjid ke masjid, dan jaraknya luar biasa. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Itu tujuannya. Tanda-tanda kebesaran Allah. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi di tahun keberapa? Bulannya mah bulan Rajab kan? Tahun keberapa? 10 kenabian. Yang kita tahu 10 kenabian itu adalah tahun duka cita bagi Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah ditinggalkan wafat oleh istri dan pamannya. Nah, makanya ketika Nabi dalam keadaan bersedih hati karena merasa Makkah ini sudah tidak lagi kondusif untuk dakwah, ditambah lagi pendukung beliau sudah tidak ada lagi, mau minta perlindungan siapa? Pamannya udah nggak ada,
istrinya yang mendukung dari awal dakwahnya juga sudah tidak ada. Gitu. Nabi merasa sedih, merasa tidak punya lagi pelindung yang melindungi beliau dalam dakwahnya. Dalam kondisi seperti itu, maka Allah menghibur Nabi, yaitu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, gitu Pak, ya. Untuk apa kira-kira? Kalau tadi latar belakangnya Nabi dalam keadaan sedih begitu, supaya apa? Menghibur supaya nggak sedih. Lebih dari itu adalah membesarkan jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar jangan kehilangan semangat untuk berdakwah, gitu ya. Jangan kehilangan semangat untuk berdakwah. Seakan-akan Allah mau menyampaikan kepada Nabi Muhammad, gak usah sedih, jangan merasa engkau tidak memiliki siapa-siapa lagi, masih ada Allah. Kalau kamu belum yakin dengan kekuasaan Allah, ayo gitu jalan, kita naik ke langit, gitu ya. Lihat nih kebesaran Allah nih, gitu kira-kira ya. Jadi jangan hanya di bumi aja, jangan cuma lihat di Mekah aja, ayo jalan-jalan, lihat ciptaan Allah ini bukan cuma bumi ini, itu keluar dari bumi ini, lihat ciptaan Allah itu, lihat alam ciptaannya ini, seberapa luas kekuasaannya itu. Ya, kira-kira begitu Pak, ya. Jadi untuk menguatkan mentalnya Rasulullah SAW, maka Nabi diajak melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj ini agar mentalnya Nabi kuat kembali, meyakini bahwa ada Allah. Memang sudah tidak ada lagi pamannya, tidak ada lagi istrinya, tapi masih ada Allah yang akan melindungi saya. Dialah yang maha segalanya, dialah yang berkuasa di langit dan di bumi, dialah yang menciptakan segalanya. Begitu. Nah, sehingga Nabi semangat kembali untuk melakukan dakwah setelah peristiwa ini, dan bahkan itu setelah peristiwa ini pertolongan Allah berikan kepadanya dengan datangnya rombongan dari Yasrib, kan, siap menerima umat Islam untuk hijrah ke sana. Tuh, gitu. Nah, gitu latar belakangnya peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Oke. Kemudian lanjutan ayatnya apa? Wa ataina Musal kitab. Nah, sebelum ke ayat yang kedua, di sini ada kesimpulan dulu dari kandungan ayat yang pertama ini. Yang pertama apa? Menetapkan akidah tentang peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ruh dan jasad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit hingga tingkatan di mana di situ terdengar bunyi pena dan Allah wahyukan kepadanya peristiwa atau perintah sholat 5 waktu untuk beliau dan umatnya. Nah, ini kan bentar lagi ya kita memperingati peristiwa itu. Sekarang bulan apa? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menunjukkan kemuliaan 3 masjid yang tadi saya sebutkan. Masjid apa saja? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Al-Masjidil Aqsa. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sabdanya bahwa
la tusyaddur rihal illa ila salasati masajida. Tidak boleh memaksakan melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Al-Masjidil Aqsa. Ya, mudah-mudahan satu saat Allah masih memberikan kita kesempatan. Ya, kalau ke Masjidil Haram sudah pernah, ke Masjid Nabawi sudah pernah, satu yang belum. Ya, ke Al-Masjidil Aqsa. Ya, semoga saja Allah berikan karunia untuk itu. Ya. Jika memang kita masih hidup saat Imam Mahdi, pemimpin umat Islam di akhir zaman, sebagai khalifah terakhir umat Islam nanti, itu kita masih hidup saat itu, maka suka atau tidak suka, ya, mau ataupun tidak mau, kita akan berangkat ke sana. Itu Pak, ya. Kita akan berangkat untuk berbaiat pada Imam Mahdi itu dan untuk memerangi Yahudi, katanya. Karena hadis nabinya mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai umat Islam memerangi Yahudi. Rasul tidak mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai Hamas memerangi Yahudi, bukan sampai Yaman memerangi Yahudi, bukan sampai Turki memerangi Yahudi, tapi sampai umat Islam. Artinya apa? Saat itu menjadi satu kekuatan. Bukan lagi hanya sekelompok, Hamas, bukan lagi satu wilayah, Yaman, Turki, begitu. Tapi satu kesatuan umat Islam. Gitu. Itulah perang besar sebelum kiamat. Ya, kapan? Wallahu a'lam. Ya, tidak ada yang tahu itu. Nah, berarti perang sekarang belum yang terakhir dong. Ya wallahu a'lam. Ya. Ya wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Hanya Allah yang Maha tahu. Ya kita tunggu sajalah ya. Ya kalaupun memang Imam Mahdi itu menjadi satu tanda besar sebelum kiamat dan kita mengalami saat itu, begitu ya, insya Allah ya kita akan menyaksikan itu, dimana setelah itu umat Islam akan diberikan oleh Allah kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian ketika dipimpin oleh itu seorang pemimpin yang diakui oleh seluruh umat Islam ini di dunia. Itu akan kembali pada kejayaannya, insya Allah. Sekarang ini kan nggak punya kekuatan kita, karena kita belum satu komando, belum satu pemimpin, ya masih per negara, itu di kotak-kotak berdasarkan negara kita ini, ya umat Islam itu. Makanya nggak punya kekuatan Pak. Nah, insya Allah kalau satu komando, umat Islam ini kan itu walaupun mungkin kalau dibandingkan dengan jumlah manusia yang ada di bumi sih tetap minoritas ya. Iya nggak? Ya kalau penduduk bumi kan sekitar 6 atau 7 miliar. Umat Islamnya ya hanya 1 sampai 2 miliar saja. Itu 1,5 atau sampai 2 miliaran lah itu umat Islamnya. Itu. Ya tapi insya Allah kalau bersatu tidak ada yang mustahil bisa mengalahkan orang umat Yahudi itu. Ya sekarang aja kita lihat Pak, ya belum semua umat Islam lah, ya yang dihadapi oleh
Zionis itu hanya tentara Hamas. Brigade Al-Qassam begitu. Dibantu dialihkan oleh pasukan dari Turki gitu. Ya, jadi pasukan apa bukan Turki mana Yaman ya. Pasukan Yaman itu cuma mengalihkan aja gitu. Mengalihkan konsentrasi mereka itu. Tapi yang mereka hadapi adalah tentara-tentara Al-Qassam itu pun udah kelimpungan mereka. Itu sudah kelimpungan, sudah banyak yang mati di sana itu tentaranya, banyak yang stres ya, karena tentaranya nggak mau sebetulnya dikirim ke Gaza itu, nggak mau Pak, ketakutan mereka itu. Bahkan di media kan disebarkan itu yang tentaranya teriak-teriak itu ya, trauma kami menghadapi apa katanya hantu kan? Enggak kelihatan itu tentara-tentaranya. Itu baru sebahagian kekuatan. Mereka sudah ketakutan begitu karena hakikatnya orang Yahudi, umat Yahudi itu adalah pengecut. Ya, dari dulu Bani Israel itu. Ya, dari dulu. Dari zaman Nabi Musa kan, waktu diperintahkan perang aja malah ngomongnya apa? Musa, udah kamu aja berdua sana. Itu sama Tuhanmu perang. Kami duduk aja di sini kan begitu dulu. Nggak mau perang dia. Yahudi itu. Nggak mau perang. Pengecut. Pengecut. Kemudian apa lanjutannya? Nah, ya karena ada kaitannya dengan apa Bani Israel, dan Bani Israel itu ada hubungannya dengan Nabi siapa? Nabi Musa pastinya ya, Nabi Musa. Maka ayat lanjutannya apa, lihat ayat lanjutannya, ayat keduanya apa? Walaqad wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Wa ataina, dan kami telah memberikan Musa kepada Musa Alkitab, yaitu Taurat, yaitu Taurat. Wa ja'alnahu, dan kami menjadikan kitab itu hudan, sebagai petunjuk, ya, sebagai petunjuk li Bani Israil, bagi Bani Israil, alla tattakhidhu min duni wakila. Alla tattakhidhu min duni wakila itu agar janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Nabi Musa ini adalah nabi dari kalangan Bani Israel, tapi bukan yang pertama. Kalau nabi yang pertama dari kalangan Bani Israel siapa? Siapa? Nabi Yusuf. Tuh, nabi yang pertama itu Nabi Yusuf. Nabi yang terakhir adalah Nabi Isa alaihi salam. Ya, Nabi Isa alaihi salam.
Kita lihat dari tafsirannya. Wa ataina Musal kitaba, dan kami telah berikan, yukhbiru ta'ala annahu huwallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa dialah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan bahwa dialah yang telah memberikan kepada Musa kitab suci yaitu Taurat. Fahuwa ta'ala al-mutafaddilu ala Muhammad wa ala ummatihi, maka dialah yang telah memberikan karunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, wa ala Musa, dan juga kepada Nabi Musa dengan memberikan kitab suci yaitu Taurat. Untuk apa? Agar menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayanan li Bani Israil, serta menjadi penjelasan tentang kebenaran bagi Bani Israil. Wa ja'alnahu hudan li Bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Isi ajaran intinya adalah jangan menjadikan pelindung selain diriku. Berarti jangan mempersekutukan Allah. Intinya begitu ya. Berarti ajaran Nabi Musa itu hakikatnya sama dengan ajaran Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi lainnya. Gitu, dengan nabi-nabi lainnya. Tentang tauhid yang diajarkannya itu tidak ada perbedaan. Berarti kalau begitu, terus kita lanjutkan kembali. Zurriyata man hamalna ma'anu, wahai keturunan orang-orang yang kami angkut bersama Nuh. Innahu kana 'abdan syakura, sesungguhnya Nuh itu adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Ya, hamba Allah yang banyak bersyukur. Ayya zurriyata man hamalna ma'anu. Nah, maknanya adalah wahai keturunan orang yang kami angkut bersama Nuh, bersyukurlah kalian kepadaku. Nah, jadi yang dipanggil ini berarti siapa? Hah? Kita semua ya, hakikatnya mah turunan dari orang yang diangkut bersama Nuh. Ya, kita semua kan. Ya, kita yang ada hari ini adalah manusia keturunan dari orang-orang yang diangkut bersama Nabi Nuh di atas kapalnya. Ala inja'i iyyahu fis safinah, bersyukurlah kalian kepadaku atas diselamatkannya Nabi Nuh. Itu dan orang-orang yang bersamanya di atas kapal. Gitu. Kenapa? Kalau tidak diselamatkan, tidak akan ada lagi manusia hari ini. Seandainya saat itu tidak ada yang selamat termasuk Nabi Nuh, berarti nggak ada manusia lagi. Itu. Maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmatnya itu. Innahu kana abdan syakura, sesungguhnya Nuh itu adalah hamba yang banyak bersyukur. Maka jadilah kalian semua seperti Nabi Nuh. Begitu? Seperti Nabi Nuh apa? Banyak bersyukur kepada Allah. Nabi Nuh itu setiap kali makan baca alhamdulillah. Setiap kali minum baca alhamdulillah. Selesai qada hajat alhamdulillah.
Pokoknya mengerjakan apa saja selalu alhamdulillah. Makanya disebut abdan syakuran. Itu Pak. Wa qadaina. Nah, kita lihat lanjutannya lagi. Wa qadaina ila bani Israil, dan kami telah mewahyukan kepada Bani Israel di dalam kitab Taurat itu, latufsidunna fil ardi marratain, bahwa kalian hai Bani Israel benar-benar akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan benar-benar akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Tuh, begitu katanya. Bani Israel ini Allah nyatakan kalian akan membuat kerusakan di bumi ini 2 kali. Itu annahum yufsiduna fil ardi birtikabil ma'asi wa gishyaniz dzunub wa ya'luna fil ardi bil jara'ati 'ala Allah wa zulmin nasi. Yaitu pertama, ya, kerusakan yang dimaksud itu adalah mereka melakukan kemaksiatan, itu wa gisyanid dzunub, serta apa? Larut dalam dosa. Begitu, ya. Apalagi Zionis yang ada hari ini, mereka itu sudah tidak lagi menggunakan Taurat sebagai kitab sucinya. Zionis itu kitab sucinya Talmud, bukan Taurat. Jadi satu itu kerusakan yang dimaksud berdasarkan tafsiran Aisar Maya. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, kerusakannya itu adalah akan menjadi manusia-manusia yang sombong sehingga menzolimi manusia lainnya. Oh ya, sekarang ini berarti, ya, tu'uluwan kabira, dengan kesombongan yang besar, dengan kesombongan yang besar. La tufsidunna fil ardi wal muradu bil fasad mukhalafatu ma syara'ahu Allahu lahum bit Taurat. Yang dimaksud dengan kerusakan itu katanya di dalam tafsir At-Tibyan dikatakan adalah menyalahi apa yang disyariatkan oleh Allah di dalam Taurat. Dan yang dimaksud bumi adalah Ardus Syam wa Baitul Maqdis. Yang dimaksud dengan bumi di situ tuh adalah Ardus Syam. Syam itu mana? Tadi saya sampaikan cakupannya. Suriah, Yordania, Libanon, Palestina. Nah, disitulah mereka itu akan melakukan kerusakan. Wakila ardu Misra, dan dikatakan bumi Mesir katanya, ya. Nah, 2 kali. Nah, ini tanbihun marrah wahi al-wahidah. Mana di sini keterangannya enggak 2 kali yang dimaksud. Wal marratul ula qatala sya'yan wa habasa arniya wa mukhalafati ahkamat Taurah. Nah, katanya kerusakan yang pertama mereka membunuh sejumlah manusia serta menahan sebagiannya, menyalahi hukum-hukum Taurat. Lalu yang kedua adalah membunuh Nabi Yahya. Membunuh Nabi Yahya bin Zakaria. Bahkan berazam untuk membunuh Nabi Isa. Gitu. Dikatakan keterangan lainnya bahwa kerusakan yang pertama katanya adalah membunuh Nabi Zakaria, dan kerusakan yang kedua membunuh Nabi Yahya. Jadi sudah dong berarti yang dimaksud marrotain ini, ya. Nah, sudah itu.
Nah, wala ta'lunna uluwan kabira, dan sungguh kalian akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Terus, nah lanjutannya apa? Fa idza jaa wa'du ulahuma. Nah, kalaupun ayat ini mau kita pahami secara luas, bahwa kalian benar-benar akan menyombongkan diri, rasa-rasanya sih hari ini masih relevan ya. Gitu. Mereka itu memang seperti itu. Gitu, dan tidak ada yang berani kayaknya. Gitu. Ya, PBB juga yang katanya ya lembaga perdamaian dunia itu nggak bisa berbuat apa-apa itu. Jadi masih kayaknya la ta'lunna uluwan kabirahnya itu. Tapi kita lihat ayat berikutnya. Apa yang Allah sampaikan? Lihat berikutnya. Fa idza jaa wa'du ulahuma. Apabila datang saat kerusakan yang pertama dari keduanya, apa? Ba'asna alaikum ibadallana. Kami akan datangkan kepada kalian hamba-hamba kami uli ba'sin syadid, yang memiliki kekuatan yang perkasa. Fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Lalu mereka akan merajalela di kampung-kampung. Itulah janji yang pasti terlaksana. Nah, kita lihat keterangannya ini ya. Fa idza jaa wa'du ulahuma, apabila telah datang janji yang pertama, ay waqtul marratil ula, kami utus pada kalian hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan, katanya ya, kekuatan dalam perang maksudnya. Wa tamma hadza lamma afsadu wa zalamu bintihaki hududi syar'i wal iradi an ta'atillahi ta'ala hatta qatalu nabiyyahum Armiya alaihi salam. Jadi sempurnalah kerusakannya Bani Israel itu ketika mereka berbuat kerusakan dan melakukan kezaliman, melanggar segala batasan-batasan syariat, berpaling dari ketaatan kepada Allah, bahkan sampai mereka berani membunuh nabinya yang bernama Armia. Tuh, ada Nabi Armia, Pak. Baru dengar ya? Armia alaihi salam. Itu. Iya. Armia. Nama nabinya itu. Wa kana hadza ala yadi taghiyah Jalut. Dan katanya ketika itu mereka dikuasai di tangan seorang pemimpin yang zalim yang bernama Jalut. Fa ghazahum min ardi jazirah fa fa'ala bihim ma'a juyusi ma akhbara ta'ala fajasu khilalad diyar. Jadi khilalad diyar itu zahibina jaina qatlan, itu wafatkan wa ifsadan. Nah, itu katanya ya. Jadi di zaman itulah, di zaman siapa? Jalut tuh. Makanya kemudian mereka tuh berarti dihancurkan oleh Jalut ini. Makanya kemudian di surat Al-Baqarah kita menemukan ada keterangan mereka meminta kepada Nabi siapa? Bukan Nabi Musa. Siapa nabinya itu? Minta supaya diangkat seorang raja untuk memimpin mereka perang. Nabi siapa? Lupa nabinya ya. Pokoknya nggak disebut namanya emang di Quran juga, tapi seorang nabi. Bukan Nabi Daud, belum jadi nabi ketika itu. Ya baru jadi pasukannya Tolut yang membunuh Jalut itu. Iya,
Nah sebelum itu tuh Nabi Daud membunuh Jalut itu ketika menjadi pasukan perangnya Tolut. Belum jadi raja dan belum jadi nabi ketika itu. Masih pemuda gitu. Ya. Oke, jadi mereka itu meminta kepada nabinya supaya diangkat raja. Lalu Allah memerintahkan Tolut supaya menjadi raja untuk mereka memimpin perang memerangi Jalut. Gitu. Nah Jalut ini rasnya ras raksasa, gede gitu. Nggak ada yang berani. Nah, ternyata kalah oleh Daud gitu. Yang saat itu ikut dalam pasukannya Tolut. Gitu. Jadi yang memimpin perangnya itu Tolut ketika itu. Nah, padahal Tolut ini dibantah oleh Bani Israel karena bukan orang kaya. Ya, masa kami dipimpin sama orang seperti itu kata mereka. Ya. Tapi Allah menyatakan melalui nabinya tadi itu Samuel nabinya itu namanya ya. Nabi Samuel loh, baru ingat. Nabi Samuel nabinya itu. Nah, Nabi Samuel ini menyatakan bahwa yang pantas untuk menjadi pemimpin itu adalah bastatan fil ilmi wal jismi. Orang yang punya bastah, kelebihan dalam hal ilmu dan juga jisim, tubuhnya. Karena Tolut itu ilmu strategi perangnya hebat, fisiknya juga kekar. Nah gitu Pak, kalau memilih pemimpin itu dua kriterianya. Cerdas gitu, punya wawasan yang luas, terus secara fisik tidak memalukan. Nah, gitu. Udah, patokannya itu dah, ya. Nah. Udah jelas kan? Udah, itu petunjuk Qur'annya itu dah. Ya. Bastatan fil ilmi wal jismi gitu. Nah, dan ternyata kalah itu si Jalut itu ya. Oke, kita lihat di keterangan yang lain nih tentang faida jawa'du lahumani. Jadi kami utus hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan itu kekuatan dalam berperang. Katanya wabatsin indal liqa qila huwa bukhti nasr wa junudi. Kalau di sini mah bukan Jalut nih kalau di tafsir At-Tibyan mah, tapi Al-Bayan ya, Fathul Bayan Al-Qainuji. Yang dimaksud hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan itu adalah Bukhti Nasr dan pasukannya. Dikatakan lagi Jalut, dikatakan lagi adalah tentara Persia, dikatakan lagi adalah tentara Babil. Oh banyak ini ya. Jadi intinya kekuatan Bani Israel ketika itu hancur lebur. Gitu. Tidak ada lagi. Kalau yang kesininya makan setelah Nabi Daud lalu berkuasa, nah itulah puncak kejayaannya Bani Israel. Itu. Puncaknya di zaman Nabi Sulaiman bin Daud. Nah, setelah Nabi Sulaiman meninggalkan, pecah jadi dua kerajaannya. Karena banyak isu dari setan. Karena Sulaiman itu tukang sihir katanya kan. Jadi pecah jadi dua tuh. Sehingga menjadi mulai lemah mereka itu. Jadi setelah zaman Nabi Sulaiman mulai terpecah-pecah terus kesini makin kesini. Nah ada keterangan zaman Bukhti Nasr. Nah, Bukhti Nasr ini yang berkuasa kalau dalam kisah Qur'annya mah itu yang ada di zamannya yang dianggap anak Allah oleh kaum Yahudi itu siapa? Uzair ya, di zaman Uzair itu. Nah, Uzair ini salah satu pengikut Nabi Musa yang masih memiliki kitab Taurat yang asli. Itu di mana zaman Bukhti Nasr itu semua itu yang masih memiliki Taurat itu dikumpulkan dan dibakar. Itu katanya.
Fajasu khilalad diyar, mereka merajalela di kampung-kampung itu. Ya, wa kana wa'dan maqula, dan adalah janji Allah itu terlaksana atau terjadi. Lalu dengan kezaliman dan kesombongan mereka hari ini bagaimana? Hah? Ya pasti jika dulu mereka pernah dikalahkan, begitu? Karena ayat Quran kan tidak menyebut spesifik. Ya, bisa berlaku umum. Nah, ketika mereka menunjukkan kesombongan, maka pasti Allah akan datangkan kembali, berarti kan hamba-hamba Kami yang memiliki kekuatan. Ya sekarang aja belum menghadapi seluruh kekuatan umat Islam, mereka udah nggak bisa apa-apa kok. Ya, sudah keteteran itu. Nah, itu pasukan Hamas itu luar biasa, luar biasa. Tank-tank Merkava yang katanya terbaik di dunia itu hancur, ya, nggak ada apa-apanya. Terbaik di dunia itu Pak, tanknya itu paling canggih. Ya. Aduh, ketakutan udah, mereka itu sudah ketakutan. Ya. Makanya udah kapok mereka masuk-masuk terowongan itu, kejebak terus. makanya beli robot anjing ke Karangmakan katanya. Robot anjing suruh masuk ke situ tuh, ya. Kalau kira-kira aman begitu baru masuk. Aduh, ya Allah. Jadi benar-benar tanpa diberi kekalahan perang pun begitu, Allah permalukan mereka itu di mata dunia itu. Benar-benar ya. Allah tunjukkan begitu. Allahu Akbar. Tapi jangan lupa Pak, terus doakan ya saudara-saudara kita, terus bantu mereka. Karena aduh, udah nggak tahu lagi deh kota Gaza hari ini seperti apa ya. Udah hancur lebur itu. Mereka nggak tahu tinggal di mana lagi itu. Terus kirim bantuan Pak kalau masih mampu mah itu. Ya kalaupun kita nggak bisa menyelamatkan mereka dari rudal-rudal Zionis itu, ya paling tidak bisa menyelamatkan mereka dari kelaparan Pak. Ya. Iya. Sama doa jangan lupa ya. Kalau ngirim rudal mah kan nggak nyampe, kita nggak punya lagi rudalnya. Nah, tapi kalau doa insya Allah sampai Pak. Doakan mereka. Ya. Itulah senjata kita. Ya, senjata kita untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Doakan terus. Ya, doakan terus. Baik, kita lihat kesimpulannya ya. Summa radadna, satu lagi, summa radadna lakumul karrah. Kemudian kami memberikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Sumala alaihim wa ambadnakum, dan membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, wa ja'alnakum aktsara nafira, dan menjadikanmu kelompok yang lebih besar. Nah, ini di zamannya tadi tuh sudah mereka kalah itu, kemudian dihadirkan kembali. Kalau yang dimaksud berarti Jalut, ya berarti dengan dihadirkannya Tolut itu, yang di situ ada Daud sosoknya yang bisa membunuh Jalut. Ya, dan mereka merasakan kemakmuran setelah itu. Kalau yang dimaksud itu adalah Jalut. Dan Nabi Daud lalu diangkat sebagai raja. Karena promosinya begitu dalam perang itu, siapa yang berhasil membunuh Jalut akan diangkat menjadi raja. Gitu ya. Di surat Al-Baqarah itu kisahnya mah ada tentang Nabi Daud itu. Pakai apa senjatanya? Bapak tahu Nabi Daud pakai ketapel. Ya. Ketapelnya orang-orang Palestina itu loh, Pak. Ya, bukan petapel yang pakai cagak kayu gitu.
Yang dilempar begini nah, diayun. Ah, jadi kasih batu di ujungnya itu. Nah, dilempar begini. Kena mati itu Jalut. Itu. Ya sampai sekarang kan juga orang Palestina sipilnya ya begitu kan. Itu. Mana ada yang pegang senjata itu, paling ngelemparin tank juga pakai batu aja. Tapi nggak ada takut-takutnya, insyaallah. Nggak ada takut-takutnya. Aduh ya Allah, luar biasa. Siap mati kapan saja mereka. Baik, kita lihat kesimpulannya nih. Apa kesimpulannya? Pertama, menjelaskan karunia Allah Ta'ala pada dua umat, yaitu umat Islam dan umat Israel. Ya kalau umat Islam dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj itu berarti ya karunianya. Nah kalau umat Israel ya tadi diutusnya Nabi Musa dan diberikan kitab Taurat kepada mereka. Kedua, menjelaskan rahasia diturunkannya kitab suci, yaitu untuk memberi petunjuk kepada manusia agar beribadah kepada Allah dan bertauhid kepadanya dalam ibadahnya. Itu dalam ibadahnya. Tauhid dalam ibadah itu artinya menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam beribadah, tidak kepada yang lain. Lalu apa lagi? 3, wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmatnya. Nabi Nuh alaihissalam apabila belum memakan makanan, meminum minuman, memakai sandal, selesai qada hajat dan lain-lain, selalu mengucapkan Alhamdulillah. Karena itu beliau disebut hamba yang banyak bersyukur. Demikian juga Nabi Muhammad dan orang-orang soleh dari umatnya sampai dengan hari ini. Selalu memuji Allah. Yang keempat, apa yang Allah tetapkan pasti terjadi, apa yang dijanjikannya pasti dipenuhi, dan beriman pada yang demikian itu hukumnya wajib. Wajib beriman bagaimana? Yakin dan percaya bahwa apapun yang dijanjikan Allah itu pasti terjadi. Gitu. Kelima, celaan terhadap perilaku membuat kerusakan, berbuat zalim dan menyombongkan diri di muka bumi, serta menjelaskan buruknya akibat semua perilaku tersebut, ya, semua perilaku tersebut. Oke, baru sampai 6 ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Oke, kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.